Menebak isi buku catatan hitam Ferdi Sambo, benarkah berisi daftar jenderal penerima suap tambang? Saya sudah sampaikan sebelumnya, saya tidak tahu isi buku itu, artinya saya tidak pernah melihat langsung isi buku itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya mendapatkan informasi dari Pak Arman bahwa Pak Sambo memang punya aktivitas cukup beliau itu cukup rajin lah, cukup disiplin untuk membuat catatan-catatan kegiatannya selama beliau bertugas. Itu yang disampaikan melalui Pak Arman. Yang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat. Sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kode etik ya di Duren 3 kemarin. Saya sekali lagi, saya tidak tahu detail di dalam buku itu. Secara umum hanya informasi itu yang pernah saya dengar dari Pak Arman bahwa beliau mencatatkan aktivitasnya dan mungkin ada catatan-catatan penting juga di dalam. Saya pikir kalau nggak penting ya ngapain juga kan dipegang, dibawa terus gitu. Tetapi catatan itu berkaitan dengan apa, saya tidak bisa memastikan itu karena saya tidak lihat langsung isi buku itu dan tidak pernah ditunjukkan secara langsung. Turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Menebak isi buku catatan hitam Ferdi Sambo, benarkah berisi daftar jenderal penerima suap tambang? Suara.com. Sosok Ferdi Sambo kini berstatus terdakwa terkait 2 kasus yang menjeratnya. Pertama soal kasus pembunuhan berencana Brigadir J, dan kedua soal perintangan penyidikan atau obstruction of justice penyelidikan pembunuhan Brigadir J. Beberapa kali duduk sebagai terdakwa di PN Jakarta Selatan, Ferdi Sambo tampak selalu membawa sebuah buku bersampul hitam. Tak hanya sebagai catatan, buku itu disebut-sebut menyimpan sejumlah data penting, bahkan sampai list nama-nama jenderal penerima gratifikasi. Benarkah Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menduga buku hitam milik Ferdi Sambo bukan sekedar berisi catatan harian, tetapi juga berisi catatan nama jenderal polisi yang diduga menerima gratifikasi dari bisnis tambang di Provinsi Kalimantan Timur. Saya menerawang bahwa Sambo punya catatan buku hitam soal jenderal-jenderal polisi yang menerima uang perlindungan dari usaha tambang ilegal sehingga tidak ditindak, kata Sugeng kepada wartawan pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Sugeng menyebut gratifikasi tersebut berkaitan dengan bisnis tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Meski tak menyebut secara detail, Sugeng mengungkap ada jenderal bintang 2 dan 1 yang terlibat di dalamnya. Ferdi Sambo, kata Sugeng, diduga memiliki catatan tersebut lantaran pernah menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Apalagi sebelumnya juga sempat beredar bagian konsorsium tambang yang menyebut adanya sejumlah perwira tinggi atau Pati Polri yang terlibat di dalamnya. Setidak-tidaknya ada 2 wilayah Kaltim yang menyangkut seorang Bribtu IB Kaltara yang menyangkut Bribtu HSP. Itu kalau diteliti lagi catatannya ada juga kaitan polisi Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1, ungkap Sugeng. Atas hal itu, Sugeng berharap Ferdi Sambo berani membongkar isi catatan buku hitamnya itu. Dalam kode etik Polri memang menurutnya ada larangan bagi anggota untuk membuka rahasia jabatannya. Namun Sugeng mengaku belum memahami apakah aturan tersebut tetap berlaku bagi Ferdi Sambo yang kekinian tidak lagi berstatus anggota Polri. Sebab jika merujuk kode etik advokat, aturan terkait larangan mencari rahasia klien berlaku sampai mati. Tapi kalau misalnya polisi, saya tidak tahu ketika sudah dipecat apakah kewajiban itu menjaga rahasia masih melekat atau tidak, atau memelihara namanya suasana damai yang tenang. Meski penuh api dalam sekam, ia tidak boleh dibuka buku hitam itu, imbuh dia. Teka-teki isi buku catatan hitam milik Ferdi Sambo
Teka-teki isi buku catatan hitam milik Ferdi Sambo sempat diungkap oleh Armana Hanis. Dia menyebut buku hitam tersebut berisi catatan harian Ferdi Sambo selama berpangkat Kombes dengan jabatan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Barreskrim Polri hingga sekarang. Kuasa hukum Ferdi Sambo itu mengungkap hal ini berdasarkan keterangan langsung dari yang bersangkutan. Dia mengaku menanyakan langsung ke Ferdi Sambo yang merupakan teman dekatnya. Jadi buku hitam itu catatan harian tadi saya tanyakan karena banyak yang tanya apa sih isinya, kata Arman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Arman memastikan seluruh kegiatan Ferdi Sambo sejak menjabat sebagai Kasubdit 3 di Tipidum Barreskrim hingga Kadif Propam Polri tercatat di dalam buku tersebut, termasuk catatan tentang sidang perkara pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Jadi kegiatan sehari-hari itu apa? Misalnya dia rapat, pokoknya kegiatan sehari-hari semenjak beliau menjabat Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim itu. Isinya, ungkapnya, awak media sempat mempertegas Arman apakah Ferdi Sambo juga mencatat beberapa nama anggota Polri yang pernah diproses etik olehnya sejak menjabat Kadif Propam Polri. Namun dia mengklaim tak tahu persis soal itu. Oh, saya tidak tahu catatan soal anggota Polri yang disidang etik saat jadi Kepala Divisi Propam. Saya tanya apa sih isinya bro? Ini sempat lihat-lihat. Oh, ternyata seluruh catatan beliau semenjak Kombes sampai saat ini. Sidang eksepsi. Seluruh kegiatan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu isinya jelasnya.